Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Sekalian selamat buat semua pendukung Real Madrid yang memenangkan Liga Champions pagi tadi. Gara-gara bola ini saya tidak tidur sama sekali nih. Ya, habis kerja khotbah dari pagi jam 9 sampai jam 2 pagi, sambung bola sampai sekarang. Ya, baik saudara-saudara, kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Beberapa waktu yang lalu di radio ada orang yang bertanya kepada saya soal saudara-saudara Yesus. Pertanyaannya adalah, Pak Pendeta, apakah Yesus itu mempunyai saudara-saudara? Apakah Yesus itu mempunyai adik-adik? Nah, saudara, saya kira ini pertanyaan yang menarik dan saya pikir ada baiknya saya bahas secara lengkap di dalam khotbah. Dan karena itu saya bahas pagi ini, dan karena itu tema kita pagi ini adalah saudara-saudara Yesus. Nah, saudara-saudara, kalau kita bertanya apakah Yesus mempunyai saudara-saudara, dalam pengertian Yesus mempunyai adik-adik, hasil perkawinan dari Maria dan Yusuf setelah Yesus lahir, maka jikalau pertanyaan ini diajukan kepada gereja Roma Katolik atau orang Katolik, maka mereka akan dengan tegas menjawab, Yesus tidak memiliki saudara-saudara seperti itu. Yesus tidak memiliki adik-adik. Gereja Roma Katolik beranggapan bahwa setelah kelahiran Yesus, Yusuf dan Maria memang menikah, tapi mereka tidak berhubungan seks sama sekali. Dan karena itu maka mereka tidak punya anak. Ada seorang teolog sekaligus apologet Roma Katolik, namanya Leon Surprenant. Dia mengatakan di dalam bukunya, Maria tetap seorang perawan dan karenanya tidak punya anak selama sisa hidupnya di dunia. Nah, sisa hidup di dunia mereka tidak percaya bahwa Maria mati. Mereka percaya bahwa Maria ini terangkat ke surga, jiwa dan raganya langsung ke surga, dan di surga Maria menjadi ratu surga. Nah, karena itu maka orang Roma Katolik tidak percaya bahwa Maria itu mempunyai anak yang lain selain Yesus. Jadi dengan kata lain, Yesus tidak punya saudara, tidak punya adik-adik. Bagi Roma Katolik adalah sesuatu yang sama sekali tidak pantas bahwa rahim yang pernah dipakai oleh Yesus Kristus, rahim yang pernah didiami oleh Putra Allah selama kurang lebih 9 bulan, itu kok lalu ditempati oleh orang lain lagi. Saya kutip salah satu penulis Katolik, Henry Denzinger. Dia mengatakan pernyataan itu pantas dicela. Pernyataan bahwa Yesus punya adik-adik, pernyataan itu pantas dicela, dan tepatlah yang mulia merasa ngeri bahwa dari rahim keperawanan yang melahirkan tubuh Kristus dilahirkan juga keturunan lain. Tidak pantas. Apa yang pernah ditempati Kristus, tempat yang pernah ditempati Kristus sekarang ditempati orang lain lagi. Itu sesuatu yang tidak pantas. Bahkan dalam bahasa Henry Denzinger ini, bahkan yang maha kuasa pun ngeri terhadap paham seperti itu. Lalu seorang namanya Loren Bettner. Loren Bettner ini orang Protestan, tapi dia menulis buku Roman Catholicism, dan di dalam bukunya dia mengatakan, kata seorang penulis Roma Katolik tentang perawan Maria, tidak bisa dibayangkan dengan sopan bahwa tempat yang paling kudus atau paling suci yang sekali pernah dikuduskan menjadi satu wadah dari Allah, lalu setelah itu dinajiskan atau dinodai dan dicemarkan oleh penggunaan manusia. Karena itu rahim Maria kudus.
kalau sampai ada anak yang lain, ada janin yang lain di dalam rahim itu dikatakan sesuatu yang mencemarkan atau menodai atau menajiskan rahim yang kudus itu. Karena itu saudara-saudara, orang Roma Katolik percaya Maria itu perawan abadi. Mereka memberikan gelar kepada Maria Ae Parthenos, artinya tetap perawan. Apa artinya Maria itu perawan abadi, tetap perawan? Maksudnya adalah Maria sebelum melahirkan Yesus itu perawan. Pada saat melahirkan Yesus juga perawan. Setelah melahirkan Yesus juga perawan. Tetap perawan. Ae Parthenos, perawan abadi. Nah, kalau soal keperawanan Maria sebelum melahirkan Yesus, kita juga percaya karena Alkitab mengatakan demikian. Alkitab mengatakan bahwa Maria masih seorang anak darah, lalu dikandung dari Roh Kudus dan akhirnya melahirkan Yesus. Jadi keperawanan Maria sebelum melahirkan Yesus kita percaya, kita terima. Tapi saudara, persoalannya adalah keperawanan Maria pada saat melahirkan dan setelah melahirkan. Kitab suci tidak pernah bicara tentang hal itu. Tapi Roma Katolik percaya hal itu. Mereka percaya bahwa sewaktu melahirkan Yesus pun Maria tetap perawan. Saya kutip kata-kata Leon Suprenan tadi. Dia mengatakan begini, secara tradisional gereja memahami keperawanan Maria waktu melahirkan dalam arti bahwa Yesus keluar dari rahim ibunya tanpa membuka rahim. Ya, Yesus keluar dari rahim ibunya tanpa membuka rahim. Dengan kata lain, Maria melahirkan tanpa mengalami kerusakan pada tanda-tanda fisik keperawanan yang dimiliki oleh orang yang masih perawan. Dia juga melahirkan tanpa mengalami sakit bersalin dan kesakitan-kesakitan lainnya, misalnya pendarahan dan lain-lain, yang selalu terjadi dalam proses kelahiran anak sesudah Hawa jatuh ke dalam dosa. Jadi Maria tidak sakit waktu melahirkan. Bahkan darah sedikit pun tidak ada. Tidak ada orang yang mendampingi Maria, terus tahan, ayo muku, tidak ada. Ya, Maria melahirkan dengan nyaman, dengan aman, tidak mengalami kesakitan apapun seperti wanita pada umumnya. Demikian pula Maria tetap perawan setelah melahirkan Yesus. Ada konsili namanya Konsili Lateran. Konsili itu sidang gereja. Konsili Lateran pada tahun 649. Mereka ada satu konsili memutuskan dan itu disahkan oleh Paus Santo Martinus I dan kemudian diterima di dalam Konsili Konstantinopel III tahun 681. Konsili Lateran ini mengatakan begini, Maria mempertahankan keperawanannya tetap utuh. Itu di dalam sidang gereja mereka, tetap utuh setelah melahirkan Yesus. Bahkan konsili tersebut mengutuk siapapun yang tidak setuju dengan ajaran mereka. Dari Konsili Lateran lagi, para Bapak Kudus ini bapak-bapak gereja, para Bapak Kudus mengakui bahwa Maria yang kudus dan tetap perawan dan tak bernoda sungguh-sungguh dan benar-benar Bunda Allah, yang dalam kegenapan waktu tanpa benih laki-laki, tetapi berkat Roh Kudus Allah mengandung Sang Sabda sendiri, yang sebelum segala waktu telah lahir dari Allah Bapa dan tanpa kehilangan keperawanannya melahirkan dia, dan sesudah kelahirannya tetap menjaga keperawanannya tak ternodai. Siapa saja yang tidak sepakat dengan ajaran ini, terkutuklah dia. Karena itu semua orang Protestan yang percaya Maria tidak perawan lagi, terkutuklah. Menarik bahwa Martin Luther pun percaya bahwa Maria perawan abadi. John Calvin pun percaya demikian. Mengapa? Karena mereka para reformator, waktu mereka dalam tanda petik memberontak terhadap Roma Katolik, mereka lebih menekankan ajaran-ajaran yang berkaitan dengan keselamatan. Sola gratia
sola fide, sola scriptura, sola Cristo, soli Deo gloria. Tapi mereka belum mereformasi ajaran soal Maria, karena ajaran soal Maria itu dianggap ajaran yang bukan dasariah, yang memicu reformasi pada waktu itu. Karena itu maka pemikiran Luther dan pemikiran Calvin masih mengikuti pemikiran Roma Katolik, percaya Maria itu perawan. Dan di sini Konsili Lateran mengutuk siapapun yang tidak menyetujui atau tidak sepakat dengan ajaran tentang keperawanan abadi dari Maria. Karena itu saudara-saudara, Roma Katolik sama sekali menolak Yesus mempunyai adik-adik hasil perkawinan dari Yusuf dan Maria setelah Yesus dilahirkan. Tapi benarkah demikian? Untuk menjawab semua itu kita harus back to the Bible. Kembali kepada kitab suci, memeriksa apa yang kitab suci katakan tentang itu. Dan karenanya pada khotbah pagi ini saya akan membahas ini dan menambah beberapa poin yang terkait dengan persoalan ini. Dan karena itu sekarang saya akan membahas beberapa hal penting pada kesempatan ini. Yang pertama adalah mari kita mempersoalkan apakah Yesus mempunyai saudara-saudara atau adik-adik. Nah saudara, pertanyaan apakah Yesus mempunyai adik-adik ini erat hubungan dengan pertanyaan apakah Maria berhubungan seks dengan Yusuf setelah kelahiran Yesus atau tidak. Karena kalau memang Maria tidak berhubungan seks dengan Yusuf setelah Yesus lahir, maka memang tidak mungkin ada anak. Satu-satunya yang lahir dari atau dikandung dari Roh Kudus hanya Yesus. Sehingga kalau memang Yusuf dan Maria tidak berhubungan seks sebagai suami istri, tidak mungkin ada adik-adik Yesus yang lahir. Nah, maka pembahasan ini memang harus dimulai dari persoalan apakah Yusuf dan Maria setelah kelahiran Yesus hidup sebagai suami istri biasa dalam pengertian mereka berhubungan seks atau tidak. Nah, saudara, seperti saya sudah jelaskan pada bagian pendahuluan, orang Roma Katolik beranggapan Yusuf dan Maria sama sekali tidak hubungan seks sebagai suami istri, dan dengan demikian Maria tetap perawan. Tapi saudara, sekarang coba kita memperhatikan Matius 1 ayat 18. Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ternyata dia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Saudara, jadi menurut ayat ini Maria sudah mengandung sebelum ia dan Yusuf hidup sebagai suami istri. Ini mengindikasikan bahwa setelah itu, setelah Yesus lahir, maka mereka akan hidup sebagai suami istri. Saya berikan kutipan dari Ben Witherington III. Dia mengatakan begini, frase Yunani kedua yang menarik perhatian kita dalam pasal 1 ayat 18 yang digunakan untuk menjelaskan hubungan Maria dan Yusuf saat Yesus mulai dikandung adalah prin e sunetein, yang biasanya diterjemahkan menjadi sebelum mereka hidup sebagai suami istri atau sebelum mereka menikah atau hidup seatap. Jika yang dimaksudkan adalah makna pertama, ayat ini mengisyaratkan bahwa Maria dan Yusuf melakukan hubungan suami istri setelah Yesus dilahirkan. Jika yang dimaksudkan adalah makna terakhir, nas ini hanya ingin menyatakan bahwa Maria sudah hamil sebelum menikah. Walau begitu, masih ada pilihan ketiga, yaitu pernikahan dan penggenapannya secara fisik melalui hubungan suami istri. Sulit membayangkan bahwa seorang Yahudi atau seorang Yahudi Kristen seperti sang penulis Injil akan memisahkan kedua hal itu yang terkait dengan komitmen dua orang untuk menikah. Kelihatannya frase ini ditulis untuk mengisyaratkan bahwa setelah menikah mereka melakukan hubungan suami istri. Maksudnya Ben Witherington ini begini, Yusuf dan Maria menikah, lalu Yusuf dan Maria berhubungan seks. Sulit memisahkan dua ini bagi seorang Yahudi, karena bagi seorang Yahudi
berarti melibatkan di dalamnya soal hubungan seks. Karena itu sulit dibayangkan bahwa Yusuf menikah dengan Maria atau Maria menikah dengan Yusuf tapi tanpa seks sama sekali. Karena itu menurut Ben Witherington III ini adalah bahwa pastilah dengan kalimat itu menunjukkan bahwa setelah Yesus dilahirkan mereka hidup sebagai suami istri biasa. Lalu kita melanjutkan dengan Matius 1 ayat 24-25. Matius 1 24-25. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Dia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai dia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Tidak bersetubuh dengan dia sampai dia melahirkan anaknya laki-laki. Perhatikan frase ini, tidak bersetubuh dengan dia sampai dia melahirkan anak laki-laki. Secara implisit berarti bahwa setelah melahirkan anak laki-laki itu mereka bersetubuh. Saya kutip lagi Ben Witherington. Ayat 25 difokuskan kepada fakta tentang keperawanan Maria sebelum dia melahirkan Yesus. Tapi mengingat kata kerja di sini menggunakan keterangan waktu imperfect. Nats ini pun berfokus pada periode ketika Yusuf tidak melakukan hubungan seksual dengan Maria, yaitu sebelum Yesus dilahirkan. Keterangan waktu kata kerja imperfect ini kemungkinan menyiratkan terjadinya hubungan seksual di antara Yusuf dan Maria, yaitu Yusuf hanya berpantang melakukan hubungan seksual selama waktu tertentu, berlawanan dengan keterangan waktu kata kerja aorist yang mengindikasikan sebuah tindakan yang terjadi pada titik tertentu, biasanya di masa lampau. Lalu saya kutip kata-kata yang lebih sederhana dari Pendeta Budi Salim. Dalam Matius 1 ayat 24-25 dikatakan bahwa Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria sampai Yesus lahir. Sekarang pikirkan sendiri bagaimana saudara menggunakan kata sampai. Misalnya, kalau misalnya dikatakan bahwa kita libur sampai tanggal 1 Januari, maka bukankah itu berarti setelah itu kita tidak lagi libur? Jadi, kalau dikatakan Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria sampai Yesus lahir, ini berarti bahwa sesudah kelahiran Yesus, mereka hidup sebagai suami istri biasa atau bersetubuh. Lalu satu kutipan lagi saya kutip dari web Sarapan Pagi. Dalam Matius 1:24-25 diceritakan bagaimana Yusuf mentaati pesan malaikat dan menikah dengan Maria. Tetapi itu hanya berarti bahwa Maria masuk rumah Yusuf. Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria sampai Yesus dilahirkan. Begitu dikatakan dalam ayat 25. Kata-kata itu memberi kesan kepada kita bahwa setelah kelahiran Yesus, maka Yusuf betul-betul bersetubuh dengan Maria dan hidup dengan dia sebagai suami istri secara biasa. Orang Katolik Roma berpendapat bahwa Maria tetap perawan dan hidup bersama-sama Yusuf tanpa pergaulan seksual. Tapi suatu nikah yang demikian, nikah pura-pura atau nikah rohani saja, melawan kebiasaan orang Yahudi. Artinya, kita dari ayat ini kita berkesimpulan kata sampai tidak bersetubuh sampai melahirkan Yesus, artinya setelah melahirkan Yesus bersetubuh. Tapi orang Katolik Roma punya jawaban. Memang Leon Surprenant ini teolog, salah satu teolog mereka yang terkemuka di dalam Roma Katolik. Dia dalam bukunya yang lain, dia mengatakan begini. Dalam bahasa kitab suci, sebagaimana dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, sebelum zaman modern, klausa-klausa yang mulai dengan sebelum atau sampai tidak harus mengimplikasikan bahwa setelah terlaksananya sebuah tindakan lain yang bertentangan dengan situasi yang digambarkan mengikutinya. Dengan kata lain, mengatakan bahwa X tidak terjadi sampai terjadi Y hanya berarti bahwa X tidak terjadi sampai pada sebuah titik tertentu dalam hitungan waktu, misalnya Y. Hal ini tidak harus berarti bahwa X sungguh terjadi setelah terjadi Y. Sebuah contoh yang jelas mengenai hal ini dapat ditemukan dalam kata-kata Paulus kepada Timotius. Sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. 1 Timotius 4 ayat 13.
terlihat jelas bahwa Paulus tidak bermaksud untuk menyarankan agar Timotius harus menghentikan segala aktivitas itu setelah ia datang. Contoh lain semacam ini yang menggunakan klausa sampai ditemukan dalam Mazmur 123 ayat 2 yang berbunyi, lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai ia mengasihani kita. Jelas bahwa pemazmur tidak memaksudkan agar kita harus berhenti memandang kepada Tuhan setelah menunjukkan belas kasihannya kepada kita. Saudara mengerti apa yang dia maksudkan? Tadi kita bilang tidak bersetubuh sampai melahirkan Yesus. Artinya kalau Yesus sudah lahir, ya bertentangan dengan sebelumnya, yaitu sebelumnya adalah tidak bersetubuh sampai melahirkan. Kondisi setelah itu bertentangan dengan yang sebelum. Kalau yang sebelum tidak bersetubuh, maka bertentangan dengan ini adalah bersetubuh. Itu menurut kita. Tapi menurut mereka sampai tidak harus begitu. Bertekunlah sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab suci. Kalau begitu, apakah setelah aku datang stop baca kitab suci? Kan tidak. Kita akan memandang Tuhan sampai dia mengasihani kita. Kalau begitu setelah dia mengasihani kita, kita stop memandang dia? Kan tidak. Mereka juga pakai ayat yang lain. Matius 22 ayat 64. Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Apakah ini berarti ketika musuh-musuh sudah ditaruh di bawah kaki Mesias, maka dia tidak duduk di sebelah kanan Allah lagi? 1 Korintus 15 ayat 25. Karena dia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuh di bawah kakinya. Apakah ini berarti ketika Allah sudah meletakkan semua musuh di kaki Kristus, maka Kristus akan berhenti memegang pemerintahan sebagai raja? Kan tidak. Ini argumentasi Katolik. Nah, sekarang kita jawab argumentasi ini bagaimana? Saya terus terang kemarin menghabiskan banyak waktu mikir ini ya. Iya juga ya. Bertekunlah membaca kitab suci sampai aku datang. Menurut logika kita, kalau aku sudah datang, tidak usah bertekun lagi. Tapi saya memikirkan ini, akhirnya saya sampai pada kesimpulan bahwa kata sampai di dalam Alkitab itu memang punya dua arti. Ada kata sampai yang memang tidak menunjuk kondisi yang berbeda atau bertentangan dengan apa yang disebut sebelumnya. Tapi ada kondisi yang memang, ada kata sampai yang memang harus berubah. Contoh kata sampai yang harus berubah setelah itu dari kondisi sebelumnya, saya beri contoh 1 Korintus 16 ayat 8. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta. Artinya setelah hari raya Pentakosta, aku tidak tinggal di Efesus lagi. Ya. Matius 5 ayat 26. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu tidak akan keluar, ini kondisinya, sampai lunas. Setelah lunas, mesti bertentangan dengan ini. Kalau yang ini tidak bisa keluar, yang ini bisa keluar. Jadi kalau setelah lunas, lah keluar. Matius 27 ayat 45. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Artinya setelah jam 3 tidak gelap lagi. Jadi itu berarti ada kata sampai yang kalau digunakan, apa yang terjadi setelah itu bertentangan dengan yang sebelumnya. Tapi ada kata sampai yang memang tidak berubah, tidak berlawanan dengan kondisi sebelumnya. Perhatikan baik-baik, pikir baik-baik. Tadi si Leon Suprenan mengungkapkan kalimat begini. Mengatakan bahwa X tidak terjadi sampai terjadi Y, hanya berarti bahwa X tidak terjadi sampai pada sebuah titik tertentu dalam hitungan waktu, misalnya Y. Hal ini tidak harus berarti bahwa X sungguh terjadi setelah terjadinya Y. Bisa nangkap kah?
Sekarang saya balas dia. Saya balasnya begini. Tidak benar pula bahwa mengatakan bahwa X tidak terjadi sampai terjadi Y hanya berarti bahwa X akan terus terjadi setelah terjadi Y. Bisa jadi bahwa setelah terjadi Y, X memang benar-benar tidak terjadi. Yang mengerti, yang belum mikir. Atau silakan ngutip lalu pikir. Artinya maksud saya begini. Kata sampai ada di tengah. Ini kondisi pertama, ada sampai di sini. Bisa bahwa setelah sampai ini, Y ini menjadi bertentangan dengan X. Tapi tidak selalu terjadi begitu. Bisa saja X tetap tidak berubah menjadi Y setelah ada kata sampai. Nah, kalau ada dua kondisi semacam itu, maka persoalannya adalah kita harus melihat arti yang mana yang cocok. Sekarang kita kembali ke Matius 1 ayat 24-25. Matius 1 ayat 24-25. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Dia mengambil Maria sebagai istrinya, tidak bersetubuh dengan dia, ini X, sampai ia melahirkan Yesus, Y. X sampai Y. Arti natural dari ayat ini adalah setelah Y, maka kondisinya bertentangan dengan X. Maka jika X itu adalah tidak bersetubuh setelah Y, maka kondisinya bertentangan. Habis itu, kalau di sini tidak bersetubuh, maka di sini harus bersetubuh. Memang dengar khotbah begini mesti pakai otak yang maksimal. Kita tidak hanya haleluya, amin, tidak. Mesti mikir. Ya. Nah, jadi menurut saya arti natural kalau ada dua kemungkinan bahwa setelah sampai dia berubah dengan kondisi sebelumnya atau tidak, maka arti natural dari Matius 1 ayat 25 ini harus berubah dari kondisi sebelumnya. Kalau kita mau menerapkan itu tidak berubah dari kondisi sebelumnya, bagaimana kita mengartikan ayat ini? Ayat ini menjadi tidak wajar lagi. Nah, jadi adalah salah kalau beranggapan bahwa Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria sampai mati. Kalau benar bahwa Yusuf dan Maria tidak pernah bersetubuh dan tidak punya anak-anak, kita punya persoalan lain. Lukas 2 ayat 7. Lukas 2 ayat 7. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Maria melahirkan Yesus, anaknya laki-laki, anaknya yang sulung. Berarti Yesus itu disebut sebagai anak sulung. Anak sulung artinya? Jadi Yesus punya adik? Ada anak-anak setelah Yesus? Tapi 1500 tahun yang lalu ada seorang teolog Roma Katolik namanya Hieronymus. Hieronymus ini berdebat dengan seorang namanya Helvidius. Helvidius mengatakan Maria tidak perawan. Karena apa? Karena Yesus punya saudara. Karena ayat ini mengatakan Yesus itu anaknya yang sulung. Tapi Hieronymus menjawab Helvidius. Dia mengatakan setiap anak tunggal adalah anak sulung. Tetapi tidak setiap anak sulung adalah anak tunggal. Anak sulung tidak hanya berarti bahwa sesudah dia masih dilahirkan anak yang lain, tapi juga berarti bahwa sebelum dia tidak ada anak yang dilahirkan. Ini kata Hieronymus. Jadi menurut Hieronymus, sulung itu bukan berarti bahwa selalu pasti punya adik, tidak. Tapi kalau dia tidak punya adik lagi, tidak punya kakak lagi, dia sendiri itu pun dianggap sulung. Ngerti ya? Supranan. Untuk memahami hal ini dengan lebih baik, lihatlah Keluaran 13. Tuhan berkata kepada Musa bahwa orang-orang Israel harus mempersembahkan bagi Tuhan segala yang lahir terdahulu dari kandungan. Ini juga mencakup anak laki-laki sulung. Setiap anak sulung di antara anakmu lelaki haruslah kau tebus. Bukti lebih jauh dapat ditemukan dalam Keluaran 12 di mana semua anak laki-laki sulung Mesir mati. Pasal 12 ayat 30 mengatakan, sebab
tidak ada rumah orang-orang Mesir yang tidak ada kematian. Hal itu mencakup juga rumah-rumah dari pasangan-pasangan muda Mesir yang hanya memiliki seorang putra. Maka bahwa Yesus anak sulung Maria dan Yusuf tidak dapat menjadi alasan menolak keperawanan abadi dari Maria. Ada aturan, setiap anak sulung dipersembahkan bagi Tuhan. Kalau anak pertama saudara lahir, harus dipersembahkan? Langsung dipersembahkan? Dia belum punya adik. Harus. Kenapa? Dia sulung. Lepas dari dia punya adik atau tidak, pokoknya dia pertama dia sulung. Karena itu maka menurut mereka anak sulung tidak berarti bahwa harus ada adik. Tapi saya jawab juga seperti yang pertama, anak sulung memang tidak harus punya adik, tapi bisa punya adik. Contohnya Matius 21 ayat 28. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki, dia pergi kepada anak yang sulung. Berarti yang sulung juga bisa berarti adik. Ada adik. Sulung tidak harus ada adik, tapi sulung juga bisa ada adik. Nah, kalau begitu sekarang yang mana yang benar? Menurut Roma Katolik, sulung tidak punya adik. Tapi menurut orang Protestan, sulung dan punya adik. Yang mana yang benar? Nah, disinilah kita berjumpa dengan teks yang lain. Matius 13 ayat 55-56. Yesus pergi ke kampungnya buat banyak mujizat. Setelah Yesus buat banyak mujizat, orang-orang sekampungnya mulai berkata, bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperoleh semuanya itu? Menurut ayat ini, Yesus itu ada saudaranya, Yakobus, Yusuf, Simon, Yudas dan saudara-saudara perempuan. Markus 6 ayat 3. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Di sini Alkitab Injil Matius dan Markus mengatakan Yesus punya saudara. Yesus punya saudara. Nah, kalau tadi ini dihubungkan dengan Lukas 2 ayat 7, Yesus anak sulung, lalu ayat-ayat ini mengatakan dia punya saudara, maka penafsiran yang lebih mungkin adalah penafsiran Protestan, bahwa dia sulung dan punya adik. Ya. Tapi Roma Katolik juga punya jawaban. Dia bilang saudara di sini kan belum tentu adik. Mereka punya 2 anggapan. Saudara di sini mayoritas mereka mengatakan ini saudara sepupu. Itu pandangan pertama. Pandangan kedua, ini adalah saudara anak Yusuf dari perkawinan yang pertama. Jadi Yusuf itu sebelum nikah dengan Maria sudah pernah menikah dan punya anak. Nah, itu yang disebut di sini anak-anak Yusuf dari perkawinan pertama. Istrinya Yusuf itu mati lalu tunangan lagi dengan Maria. Jadi mereka tidak terima bahwa saudara-saudara ini adalah adik-adik. Mereka anggap pandangan mayoritas Katolik adalah ini adalah saudara sepupu. Tapi saya jawab, kalau ini saudara sepupu, di dalam bahasa Yunani, di sini kata Yunani yang dipakai saudara itu adalah adelpos. Nah, tapi di dalam bahasa Yunani ada kata khusus kalau itu adalah sepupu. Kata itu adalah anepsios. Anepsios ini adalah kata khusus Yunani untuk sepupu, dipakai di dalam Kolose 4 ayat 10 yang diterjemahkan kemenakan. Coba lihat Kolose 4 ayat 10. Salam kepadamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Anepsios harusnya adalah sepupunya Barnabas. Jadi kalau memang saudara-saudara tadi Yakobus, Yoses, Yusuf, Yudas itu adalah sepupunya Yesus, mestinya kata Yunaninya adalah anepsios. Tapi ternyata tidak menggunakan anepsios, tapi menggunakan adelpos. Juga saudara, saya mau buktikan lagi bahwa saudara di sini bukan saudara dekat, ini adik-adik. Dari mana buktinya? Saudara, kita mengenal ada yang namanya Mazmur mesianik.
Mazmur Mesianik itu adalah mazmur-mazmur yang sebenarnya adalah nubuat tentang Yesus. Contohnya Mazmur 2, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu kan nubuatannya akhirnya terpenuhi di atas salib ketika Yesus bilang, Eli, Eli lama sabachthani. Nah, salah satu Mazmur Mesianik itu adalah Mazmur 69. Mazmur 69 Mazmur Mesianik karena kata-kata di dalam Mazmur 69 itu cocok dengan Yesus. Contoh, Mazmur 69 ayat 10. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Ini dikutip oleh Yesus pada waktu dia menyucikan bait Allah. Dia obrak-abrik bait Allah, lalu dia bilang, cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Berarti Mazmur 69 ayat 10 itu mengarah kepada Yesus. Lalu Mazmur 69 ayat 22, bahkan mereka memberi aku makan racun. Di sini racunnya terjemahannya salah, mestinya empedu. Di sini mereka memberi makan empedu, dan pada waktu aku haus mereka memberi aku minum anggur asam. Ini terjadi pada Yesus di atas kayu salib waktu dia bilang, aku haus, lalu mereka kasih. Jadi Mazmur 69 ini bicara tentang Yesus. Sekarang lihat ayat 9. Mazmur 69. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, orang asing bagi anak-anak ibuku. Kalau ini bicara Yesus, jelas saudara-saudaraku, saudara-saudara Yesus. Tapi saudara ini diberikan penjelasan, saudara itu di sana adalah anak-anak ibuku. Kalau begitu, saudara-saudara Yesus itu bukan saudara sepupu, tapi anak-anak dari ibuku, anak-anak dari Maria. Dan dari mana Maria punya anak? Pasti hasil perkawinan dengan Yusuf. Jadi dengan demikian saudara-saudara, maka Yesus mempunyai saudara-saudara, adik-adik hasil perkawinan Yusuf dan Maria setelah kelahiran Yesus. Saya mau kita lihat kembali Matius 13, 55, 56. Hafal ya nama-nama mereka. Saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, Yudas, anak perempuan. Kenapa anak perempuan tidak disebut nama? Memang tidak penting menyebut nama perempuan pada waktu itu. Ya. Tapi yang laki-laki semua, Yakobus, Yusuf, Simon, Yudas. Hafal. Yakobus, Yusuf, Simon, Yudas. Sekarang lihat Markus. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, Yakobus, Yoses, Yudas, Simon? Ada nama yang berbeda. Kelihatannya Yusuf itu nama lain dari Yoses. Jadi Yesus ini punya adik itu kelihatannya lebih dari 5. Yakobus, Yusuf atau Yoses, Simon, Yudas, saudara-saudara perempuan. Berarti perempuan bukan satu orang. Minimal 2 dari 6. Minimal 6, bisa 7, 8. Jadi Yesus punya adik-adik kira-kira 6, 7, 8 orang. Demikianlah saudara-saudara, adik-adik Yesus. Dan dari semua yang saya buktikan ini menunjukkan bahwa Yusuf dan Maria hidup sebagai suami istri biasa, kawin lalu punya anak. Kalau mereka mau mengatakan bahwa Maria tetap perawan abadi, pertanyaan kita adalah, untuk apa mempertahankan keperawanan Maria setelah Yesus lahir? Maria memang harus perawan sebelum Yesus lahir, karena itu nubuatan di Yesaya 7 ayat 14. Dan supaya Yesus tidak terkena dosa asal. Tapi kalau Yesus sudah lahir, untuk apa mempertahankan keperawanannya? Saya kira kasihan Yusuf ya. Bayangkan kawin tapi tidak hubungan seks sampai mati. Ya. Tapi dari sini kesimpulannya, Yesus punya adik-adik, laki-laki 4 orang dan sisanya perempuan. Ini hal pertama yang saya bicarakan. Sekarang hal kedua. Bagaimana sikap dan tanggapan saudara-saudara Yesus terhadap Yesus? Yesus punya adik-adik. Bagaimana respon mereka kepada Yesus? Nah, saudara-saudara, saya akan mengajak kita melihat respon mereka pada Yesus dalam beberapa tahapan. Pertama adalah mereka tidak percaya pada Yesus. Coba perhatikan Yohanes 7 ayat 3 sampai 5. Yohanes memberikan laporan kepada kita. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, berangkatlah dari sini, pergilah ke Yudea,
supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi jika dia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau mau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia. Sebab saudara-saudara sendiri pun tidak percaya kepada dia. Ini kelihatannya bahasa sinis. Mereka menganggap bahwa mujizat-mujizat yang Yesus buat itu hanya semata-mata mau cari popularitas, mau terkenal. Karena itu mereka bilang, kalau kau mau terkenal jangan di sini, pergilah ke Yudea. Tampakkan dirimu kepada dunia. Jangan di sini, kami tidak percaya. Berarti adik-adik Yesus tidak percaya kepada Yesus. Dan saudara-saudara, ini bahasa sinis sekali. Saya kutip kata-kata Pak Budi Asali. Saudara-saudara Yesus memberikan nasihat kepada Yesus supaya dia melakukan mujizat-mujizatnya di hadapan dunia. Mereka memberikan nasihat ini karena mereka tidak percaya kepada Yesus. Jadi jelaslah bahwa nasihat ini bersifat mengejek. Saudara-saudara Yesus mengejek Yesus, bukan cuma tidak percaya atau ejek dia, bahkan mereka anggap Yesus itu gila atau tidak waras. Markus pasal 3 ayat 21. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, dia tidak waras lagi. Kenapa sampai keluarga Yesus anggap Yesus tidak waras? Barclay memberikan suatu pemikiran. Saya kutip kata Barclay. Yesus telah meninggalkan rumah dan pekerjaan sebagai tukang kayu di Nazaret. Pekerjaan tersebut pasti menghasilkan sesuatu, dan hasil itu dia bisa hidup. Lalu tiba-tiba dia meninggalkan semuanya dan menjadi pengkhotbah keliling. Karena itu keluarga pasti berpikir bahwa Yesus adalah orang yang tidak waras. Sebab hanya orang seperti itu yang tega membuang pekerjaan yang dapat menghasilkan uang setiap minggu untuk kemudian menjadi pengembara yang tidak mempunyai tempat meletakkan kepalanya. Gila kau, nasi sudah di piring kau buang. Kau tidak waras. Seringkali anak-anak Tuhan seringkali dianggap tidak waras kan? Dengan menjadi pengikut Kristus, kau kehilangan semuanya. Semua sudah ada di tangan, kau buang semuanya untuk pelayanan. Kamu tidak waras. Itu menurut Barclay. Tapi Ben Witherington III, dia berpandangan begini. Saudara-saudara Yesus ini tidak suka sama Yesus. Terutama Yakobus. Karena Yakobus disebut pertama, kelihatannya Yakobus itu anak kedua dari Maria. Jadi anak tertua setelah Yesus. Nah, Yakobus ini kan, Yusuf itu kan mati muda. Kelihatannya mati lebih awal. Maka Yesuslah yang mengambil tanggung jawab keluarga. Yesus harus menghidupi mamanya dan minimal 6 saudaranya. Dia kerja sebagai tukang kayu. Tapi sekarang Yesus tinggalkan pekerjaan itu dan mulai pergi berkhotbah keliling untuk beritakan Injil. Maka mau tidak mau yang bertanggung jawab kepada keluarga adalah Yakobus. Nah, ini membuat Yakobus jengkel sama Yesus. Ya, saya kutipkan kata-kata dia. Apa yang terjadi pada sebuah keluarga jika putra tertuanya yang menjadi pewaris utama atau satu-satunya memutuskan tak meneruskan usaha keluarga untuk menopang penghidupan keluarganya dan malah berkarya sebagai pengajar dan pengkhotbah keliling? Pokok ini penting dan orang jarang memikirkan efek pelayanan Yesus pada struktur sosial keluarganya, terutama jika Yusuf meninggal sebelum atau saat pelayanannya itu, dan kelihatannya itulah yang terjadi. Tanggung jawab seperti apa yang harus dipikul oleh Yakobus di tengah ketidakhadiran Yusuf ataupun Yesus? Yakobus secara de facto menjadi kepala keluarga bersama ibunya. Dia bertanggung jawab menopang kehidupan keluarga melalui usaha pengolahan kayu milik keluarga. Jika pendapat dalam Yakobus Yohanes 7 ayat 3-5 bisa mewakili pendapat Yakobus, kelihatannya dia memandang Yesus sebagai orang yang egois yang seharusnya pergi ke Yerusalem membuktikan diri atau mendemonstrasikan potensi mesianisnya. Tampaknya situasi ini serupa dengan persaingan kakak adik dalam kisah sang bapa leluhur Yusuf dan abang-abangnya dalam Kejadian 37. Manapun yang benar, bagi saya memang sukar untuk mereka menerima Yesus sebagai kakak mereka, sebagai Mesias.
Coba saudara bayangkan bahwa saudara menghabiskan waktu bertahun-tahun dengan kakak saudara. Tiba-tiba kakak saudara bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai pada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara bilang apa kepada kakakmu? Kok kau main lompor sama-sama nih ya? Main sikidoka sama-sama nih. Tiba-tiba kau bilang, akulah terang dunia. Ini orang sudah tidak waras. Maka kelihatannya hubungan persaudaraan dengan Yesus, hubungan darah dengan Yesus menjadi penghalang bagi mereka untuk percaya kepada Yesus. Murid-muridnya tidak, saudara-saudaranya tidak percaya kepada dia. Kedua, mereka baru percaya kepada Yesus setelah kebangkitan. Kalau tadi kita lihat saudara-saudara yang tidak percaya, Lukas memberikan satu catatan yang mengagetkan kita di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 13-14 setelah Yesus naik ke surga. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas. Ini Yakobus saudaranya Yohanes, ya, bukan Yakobus yang kita bicarakan. Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot, Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dalam sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Berarti setelah Yesus naik ke surga ini, saudara-saudara Yesus ikut persekutuan doa. Gabung dengan kelompok persekutuan doa dari murid-murid gereja perdana, cikal bakal gereja perdana. Saudara-saudara Yesus sudah ikut dalam komsel atau KTB-nya rasul-rasul. Tapi siapa mereka? Saudara-saudara yang mana? Tadi ada Yakobus, ada Yusuf, ada atau Yoses, ada Yudas. Lalu yang mana? Tidak diberikan informasi. Pokoknya ada saudara-saudara Yesus yang ikut persekutuan ini. Tapi apa? Tadinya mereka tidak percaya. Kok tahu-tahu setelah Yesus naik, kok bisa hadir, bisa percaya? Apa yang menyebabkan itu? Kita akan bertemu dengan laporan Paulus tentang kebangkitan Yesus, 1 Korintus 15 ayat 5 dan 8. Bahwa ia telah menampakkan diri, Yesus setelah bangkit, menampakkan diri kepada Kefas dan kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu dia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tapi beberapa di antaranya meninggal. Selanjutnya dia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, dia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti anak yang lahir sebelum waktunya. Di sini dia menampakkan diri kepada Yakobus. Persoalannya Yakobus yang mana? Karena ada murid Yesus juga yang nama Yakobus, saudaranya Yohanes. Tapi saudara, hampir semua penafsir mengatakan Yakobus di sini bukan Yakobus sang rasul, bukan Yakobus saudara Yohanes. Karena apa? Karena ayat yang ayat yang kelima sudah dibilang dia menampakkan diri kepada ke-12 muridnya. Murid-murid sudah disebutkan di sana. Karena itu di ayat 7 dia menampakkan diri pada Yakobus. Ini Yakobus yang dibedakan dari rasul-rasul. Ini Yakobus yang lain. Dan di sini dalam daftar ini Paulus menyebut ada nama Kefas, Petrus, ada nama Yakobus, dan ada rasul-rasul. Gaya pembicaraan begini ini bisa dibandingkan dengan kata-kata Paulus dalam 1 Korintus 9 ayat 5. Perhatikan perbandingannya. Saudara lihat, ini 1 Korintus 15 ayat 5, 7, 8 yang sudah kita baca. Di sana ada kata-kata Paulus juga. Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami seperti dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas? Nah, coba perhatikan ini. Klik. Di sini Paulus menyebut ada Kefas. Terus Kefas sama. Terus semua rasul. Terus
Di sini Yakobus. Siapa Yakobus? Saudara Tuhan. Maka di sini boleh dipastikan bahwa Yakobus yang mendapatkan penampakan Yesus setelah dia bangkit ini adalah Yakobus, saudara Yesus, adik Yesus yang tertua. Dan dengan demikian mungkin dia menjadi perwakilan dari adik-adik yang lain, sehingga pada akhirnya kita menyimpulkan bahwa karena penampakan itulah saudara-saudara Yesus menjadi percaya pada Yesus. Terus ketiga, mereka akhirnya melayani dan memberitakan Injil Yesus. Saudara-saudaranya ini, kita lihat kembali 1 Korintus 9 ayat 5. Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen, kata Paulus, dalam perjalanan kami, ini perjalanan penginjilan, seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan. Artinya saudara-saudara Tuhan juga ada dalam perjalanan memberitakan Injil dan bawa istri. Berarti saudara-saudara Tuhan ini aktif di dalam pekerjaan pemberitaan Injil. Nah, saudara-saudara, saudara-saudara Tuhan yang memberitakan Injil ini, kita tidak tahu berapa banyak orang, tapi minimal kita bisa dapatkan yang menyolok itu adalah 2 orang. Yang pertama kita lihat Yakobus. Setelah dia bertobat, percaya Yesus, kelihatannya Yakobus ini punya pengaruh di gereja perdana di mana dia jadi pimpinan, salah satu pemimpinnya. Saudara lihat kisah 12 ayat yang ke-17. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu dia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, beritahukan hal kepada Yakobus dan saudara-saudara kita. Petrus keluar dari penjara, lalu dia bilang, beritahu pada Yakobus. Ini kisah 12 ayat 17. Ini bukan Yakobus saudara Yohanes. Karena Yakobus saudara Yohanes sudah dibunuh mati di kisah 12 ayat 1 dan 2. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Dia menyuruh membunuh Yakobus saudara Yohanes dengan pedang. Berarti Yakobus murid Yesus ini sudah dibunuh dengan pedang. Itu di kisah 12 ayat 1 dan 2. Sekarang di kisah 12 ayat 17, Petrus bilang, sampaikan kepada Yakobus. Yakobus siapa? Yakobus, adiknya Yesus. Ben Witherington mengatakan, perhatikan bagaimana Petrus mengatakan bahwa pesan ini harus disampaikan kepada Yakobus dan para saudara. Nah, ini menggarisbawahi pentingnya Yakobus mengetahui hal ini, yang mengisyaratkan bahwa dia sudah menduduki posisi kepemimpinan yang penting pada sekitar tahun 40-an. Sekitar tahun 40-an, Yakobus adik Yesus sudah jadi pemimpin gereja. Kita mendapati konfirmasi dari surat Galatia yang ditulis paling awal, di mana Yakobus ini menjadi salah satu soko guru gereja. Galatia 2 ayat 9. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas. Ini bukan Yakobus murid Yesus, itu sudah mati. Berarti di sini Yakobus adiknya Yesus, Kefas, Petrus dan Yohanes menjadi soko guru jemaat. Yakobus adik Yesus jadi pemimpin gereja. Bahkan Paulus menyebutnya sebagai rasul dalam Galatia 1 ayat 18-19. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem mengunjungi Kefas, dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Tapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain kecuali Yakobus saudara Tuhan Yesus. Aku tidak melihat rasul yang lain kecuali Yakobus saudara Yesus. Berarti Yakobus ini akhirnya juga disebut sebagai rasul. Itulah sebabnya dia menjadi pemimpin gereja. Maka ada sidang sinode pertama di Kisah Rasul pasal 15. Setelah Petrus menyampaikan keputusan, lalu Kisah 15 ayat 13, setelah Paulus dan Barnabas selesai bicara, berkatalah Yakobus. Dia pemimpin gereja. Nah, saudara-saudara, Yakobus adik Yesus inilah yang lalu menulis surat Yakobus yang ada di Alkitab saudara. Ya, perhatikan Yakobus 1 ayat 1. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus dan seterusnya. Ini bukan Yakobus rasul, karena Yakobus rasul sudah mati.
Maka ini Yakobus adik Yesus. Yakobus adik Yesus inilah yang menulis surat Yakobus yang kita baca di Alkitab. Secara tradisi, Yakobus ini terkenal sebagai orang yang saleh, suci, rajin berdoa. Bahkan dikatakan kulit kakinya itu lebih tebal dari kulitnya unta, karena berlutut terlalu banyak untuk berdoa. Itulah adik Yesus yang jadi penulis surat Yakobus. Sekarang ada adik Yesus yang lain. Adik Yesus yang lain adalah Yudas. Kalau tadi Yakobus terkenal, Yudas ini tidak terlalu terkenal. Tapi dialah yang menulis surat Yudas di Alkitab kita. Perhatikan Yudas 1 ayat 1. Dari Yudas. Ini Yudas mana? Bukan Yudas Iskariot. Karena Yudas Iskariot sudah gantung diri. Ya. Ada dugaan ini mungkin Yudas yang lain. Tuhan Yesus punya murid nama Yudas berapa orang? Ya. Tuhan Yesus punya murid nama Yudas berapa orang? Kalau bilang satu salah. Ada dua. Satu Yudas Iskariot, yang satu Yudas bukan Iskariot. Coba lihat Yohanes 14 ayat 22. Yudas yang bukan Iskariot. Jadi ada Yudas Iskariot, ada Yudas bukan Iskariot. Yudas itu nama Yunaninya, Ibraninya Yehuda. Ya, jadi Yudas itu sama dengan Yehuda. Ya. Yudas itu adalah orang laki-laki. Keriot itu nama kampung. Yudas Iskariot artinya Yudas orang laki-laki dari kampung Keriot. Begitu. Itu sama dengan Maria Magdalena. Maria Magdalena artinya Maria dari kampung yang namanya Magdala. Maka disebut Maria Magdalena. Nah, Yudas Iskariot laki-laki dari kampung Keriot. Tapi ada Yudas yang lain yang tidak dari kampung Keriot. Dia disebut Yudas yang bukan Iskariot. Yudas yang bukan Iskariot ini punya nama lain. Siapa? Waktu katekisasi dulu hafal 12 murid Yesus atau tidak? Yudas yang bukan Iskariot itu punya nama lain. Nama lainnya adalah Tadeus. Jadi Tadeus itu Yudas, ya, tapi yang bukan Iskariot. Nah, karena itu ada yang mengatakan memang yang tulis surat Yudas bukan Yudas Iskariot, tapi mungkin Yudas yang bukan Iskariot ini. Tapi kalau itu adalah Yudas yang bukan Iskariot, murid Yesus, maka dia pasti akan memperkenalkan diri sebagai rasul. Tapi saudara, masalahnya Yudas yang bukan Iskariot ini bapaknya nama siapa? Lukas 6 ayat 16. Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot. Berarti itu Yudas yang satu. Itu Yudas yang bukan Iskariot, dia anak Yakobus, bapaknya yang nama Yakobus. Tapi Yudas penulis surat Yudas ini, Yudas 1 ayat 1, dari Yudas saudara Yakobus. Jadi Yakobus itu saudaranya bukan bapaknya. Nah, pertanyaan kita adalah Yudas yang punya saudara nama Yakobus. Dari cara penceritaan seperti ini artinya tak usah jelaskan Yakobus yang mana. Dia tidak kasih tahu Yakobus yang mana. Asumsinya Yakobus itu pasti sudah terkenal, jadi tidak perlu omong. Jadi siapakah Yudas yang punya saudara Yakobus yang terkenal? Matius 13 ayat 55. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya Maria saudara-saudaranya Yakobus? Yudas. Berarti Yudas bersaudara dengan Yakobus. Berarti penulis surat Yudas ini salah satu adik Yesus. Jadi luar biasa bahwa dua adik Yesus menjadi dua penulis kitab di dalam Perjanjian Baru. Demikianlah saudara-saudara Yesus giat di dalam pelayanan,
terhadap kakak tertua mereka, yakni Yesus Kristus. Sekarang ketiga, terakhir, pelajaran rohani dari kedua saudara atau adik Yesus, Yakobus dan Yohanes ini. Kita sudah mendengar banyak yang bersifat teoritis pengetahuan. Sekarang saya akan memberikan aplikasinya bagi kita. Kita harus menemukan pelajaran rohani dari dua orang saudara ini, yaitu Yakobus dan Yudas. Nah, apa saja pelajaran rohani yang kita bisa terima atau bisa ambil tarik dari hidup dan pelayanan mereka? Saya berikan beberapa pelajaran. Pertama adalah pelajaran tentang kerendahan hati. Saudara-saudara, Yakobus dan Yudas ini dua orang yang punya kerendahan hati. Dari mana kita tahu mereka rendah hati? Yakobus 1. Dari Yakobus siapa? Hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Yudas 1:1. Dari Yudas, hamba Yesus Kristus. Kalau mereka orang yang sombong, mestinya tulisnya gimana? Dari Yudas, adiknya Yesus. Ya kan? Dari Yakobus, saudara Yesus. Mestinya begitu. Tapi menariknya adalah sekalipun mereka adik Yesusnya, tapi mereka tidak memakai hubungan dengan Yesus itu untuk mengangkat diri mereka. Sebaliknya mereka memakai sebutan hamba dari Kristus Yesus. Seandainya saudara adalah adik dari Yesus, kira-kira kalau saudara mau KKR, iklannya bagaimana? Pembicara Pendeta Esra Soro dalam kurung adiknya Yesus. Wih, saudara-saudara, bukankah banyak orang senang menghubung-hubungkan diri dengan orang-orang hebat? Bukankah banyak orang senang menghubung-hubungkan diri dengan orang-orang terkenal dan mempublikasikan kedekatannya dengan orang-orang yang populer itu? Siapa tidak kenal Pendeta Stephen Tong, pendeta kaliber internasional. Satu hari ada seorang teman pergi kuliah di sekolah reformnya Stephen Tong. Dia diajar oleh Stephen Tong. Dia bangga sekali karena gurunya itu adalah pendeta Stephen Tong. Begitu dia pulang, saya undang khotbah di persekutuan kami. Waktu dia khotbah, dia bilang begini, saudara-saudara, guru saya Stephen Tong berkata, bla 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 bla. Berapa menit kemudian guru saya Stephen Tong bilang, bla bla bla. Satu kali guru saya Stephen Tong, guru saya Stephen Tong menulis sebuah buku. Wih, saya waktu itu tulis guru saya Stephen Tong 1. Guru saya Stephen Tong 2, guru saya Stephen Tong 3. Mungkin ada 23 kali. Stephen Tong ini orang hebat, orang terkenal. Jadi kalau saya bukan apa-apa, tapi kalau saya kenal Stephen Tong, tarik diri saya, rasa-rasanya saya ikut tertarik naik. Bukankah banyak orang suka kalau ada orang populer, orang terkenal, suka menghubungkan diri, melekatkan diri dengan orang-orang seperti itu. Seorang jemaat revival gereja ini baru cerita kepada saya. Baru ini cerita sungguh-sungguh, tidak karangan ini. Dia cerita bahwa dia bertemu dengan seorang, belum kenal juga tapi mereka kenalan, lalu bicara soal Alkitab. Setelah bicara soal Alkitab, lalu jemaat ini tanya, kamu gereja di mana? Lalu orang itu menjawab, pendeta saya adalah pendeta paling terkenal di kota Kupang ini. Pendeta yang selalu KKR di mana-mana. Pendeta Mel Atok. Lalu jemaat revival ini agak jengkel. Dan dengan sedikit sombong dia bilang, kalau pendeta saya, pendeta paling berani di Indonesia. Ya, mulai dari Insan Moko Ginta sampai Yahya Walonui sampai Bernard Dababan sampai Sakir naik dia tantang dan tidak berani.
pendeta saya itu pendeta Ezra Suri. Saya waktu dengar seperti ini, menurut saya dua orang ini seperti kanak-kanak ya. Yang merasa kalau dia punya hubungan dengan orang yang top, rasanya dia ikut top. Banyak orang seperti itu. Kalau punya orang terkenal berusaha melekatkan diri. Tapi saudara bayangkan di sini, ini adik langsung dari Yesus, satu rahim dengan Yesus. Selama puluhan tahun hidup dengan Yesus, sampai umur 30 tahun baru Yesus keluar pelayanan. Makan minum dengan Yesus, mandi dengan Yesus, belajar dengan Yesus. Tapi mereka tidak bilang dari Yakobus, adiknya Yesus, dari Yudas, saudaranya Yesus Kristus. Tidak. Saudara-saudara, itu berarti bahwa dua orang ini adalah orang yang memiliki kerendahan hati. Tapi tadi saya bilang, Yudas memperkenalkan, Yakobus sudah terkenal karena jadi pemimpin gereja. Yudas tidak terkenal. Tapi waktu dia perkenalkan diri, dia bilang dari Yudas. Memang tidak bilang adik Yesus, tapi dia bilang saudara Yakobus. Berarti dia menghubungkan diri dengan saudaranya yang sudah terkenal. Kalau begitu Yudas ini sombong? Tidak. Thomas Menton memberikan dua alasan. Mengapa Yudas menyebut dirinya, memperkenalkan diri sebagai saudara Yakobus? Karena apa? Karena sudah pernah nama Yudas ini sudah rusak gara-gara Yudas Iskariot. Jadi dia mau kasih tahu Yudas saudara Yakobus untuk membedakan dari Yudas Iskariot. Kedua, dengan menyebut Yakobus sebagai saudaranya, Yakobus adalah suku guru jemaat. Dia mau melakukan itu supaya suratnya, firman yang dia tulis dalam surat Yudas lebih mudah diterima oleh gereja Kristen. Jadi saudara, biarpun dia menyebut demikian, dia tetap orang yang punya kerendahan hati. Ini pelajaran. Kita mesti belajar dari sini bahwa pentingnya pelajar menjadi rendah hati. Saudara, kalau di dalam hidup saudara, dalam diri saudara, ada sesuatu yang menyebabkan saudara bisa dipuji, dihormati oleh orang. Misalnya, saudara punya gelar yang tinggi, saudara punya nilai yang bagus, saudara sekolah di sekolah yang top, punya karunia yang hebat, punya kekayaan yang banyak, punya jabatan di dalam gereja dan lain sebagainya. Kalau saudara punya semua itu yang bisa membuat orang puji saudara, apakah saudara selalu berusaha menonjol-nonjolkan itu? Ada ibu kaya raya, emas banyak sekali, pakai cincin orang normal di sini. Dia taruh juga di sini, di sini, di sini, di sini, sini, 10 jari emas semua. Lalu dia pergi ke toko buah yang jual buah ini, ama dari Sabu Mesara. Lalu dia bilang, ama, itu pisang tuh berapa? Itu pisang tuh berapa? Dia kasih tunjuk ini cincin. Terus itu lemon tuh berapa? Hah? Itu anggur tuh berapa? Itu apel tuh berapa? Yang itu berapa? Ya itu berapa? Setiap buah dia tunjuk, selalu kasih tunjuk ini cincin emas, cincin emas. Maka emosilah ini ama dari Sabu. Dia bilang, Mama kalau baru punya emas di tangan Mama jangan sombong Mama. Ya, Mama lihat Mama punya emas hanya di tangan, tapi saya ini Mama lihat, ini gigi juga dari emas. Nah, rupanya bayi tua itu punya gigi emas. Kalau saudara punya sesuatu yang bisa mengangkat diri saudara, apakah saudara dengan sengaja menonjol-nonjolkannya supaya orang puji saudara? Belajar dari dua adik Yesus ini. Mereka punya kerendahan hati. Sekarang mungkin kalau pergi ke Jakarta lah, pergi ke Surabaya lah, itu hal yang biasa bagi semua orang. Tapi tahun 80-an, 90-an awal, masih jarang orang bisa pergi ke Jawa. Maka ada banyak orang yang setelah pergi ke Jawa, pulang sampai Kupang sini, soknya minta ampun. Dia baru pergi hanya 3 minggu, pulang lupa ini bahasa Kupang semua.
Sampai Kupang dia lupa bahwa ini Kupang. Saya dulu pernah ada anak, saya ajak dia pergi sekolah di Malang. Ini anak susah juga hanya karena saya berteman dengan bapaknya. Pas bapaknya mau mati dia bilang, Esra, kalau kamu bisa buat ini anak jadi pendeta, bapak bersyukur sekali. Akhirnya saya pulang, saya datang, saya ajak dia tabung. Begitu tabung, besok tahun depan saya datang, saya jemput. Akhirnya saya pergi bawa dia kuliah di sana. Nah, saudara-saudaranya tetap tinggal di Kupang. Lalu satu kali liburan, saudara, begitu libur pulang ke Kupang, begitu dia kembali ke rumah, dia lihat bahwa ini rumput-rumput semua ini tinggi-tinggi. Maka dia marah, Kakak Ina, Kakak Lodi sini, mengapa kalian tidak menova-nova rumput ini? Mengapa kalian tidak menova-nova rumput ini? Ada lagi, Mas, tolong aku pengen makan mangga dong Mas, ayo lo Mas, itu lihat mangganya itu masih modok. Tolong dong Mas, ayo Mas, ambil kayu tuh tolong podak. Berapa banyak kita seperti itu? Suka menonjolkan apa yang kita anggap menjadi kelebihan kita. Tapi belajar dari dua adik Yesus ini, mereka merendah hati. Saudara lihat, Yakobus ini dia tokoh gereja, pimpinan gereja. Paulus menyebutnya rasul, tapi dia memperkenalkan diri di dalam Yakobus 1. Terus dari Yakobus hamba Allah Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak bilang dari Yakobus soko guru jemaat, dari Yakobus pimpinan gereja, dari Yakobus rasul. Tidak, dia lebih suka menyebut dirinya hamba Allah, hamba Yesus Kristus. Henry mengatakan, karena itu perhatikanlah, mereka yang tertinggi dalam jabatan dan pencapaian dari gereja Kristus hanyalah pelayan-pelayan. Karena itu mereka tak seharusnya bertindak sebagai tuan-tuan, tapi sebagai pelayan-pelayan. Karena itu saudara, sebagai apapun, guru sekolah minggu, ketua komisi atau majelis, pendeta, penginjil, dosen, rektor atau apapun, saudara tetap hamba Yesus Kristus. Belajar dari dua orang ini yang rendah hati. Itu pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua adalah pelajaran tentang pentingnya relasi secara rohani dengan Yesus. Lihat kembali ayat kita, Yakobus 1. Dari Yakobus dia tidak menyebut adik Yesus, tapi dia menyebut sebagai hamba Allah, hamba Tuhan Yesus Kristus. Yudas 1. Dari Yudas hamba Yesus Kristus. Saudara, mengapa dia tidak menyebut adiknya Yesus? Karena secara jasmani dia memang adik Yesus, mereka adik Yesus. Tapi secara rohani Yesus itu Allah, Yesus itu Tuhan. Kalau Yesus itu Allah, Yesus itu Tuhan, siapa Yakobus? Siapa Yudas? Mereka tidak lebih daripada hamba-hamba dari Yesus Kristus. Kalau begitu, mereka tidak mau menilai Yesus secara jasmani. Mereka tidak mau berelasi dengan Yesus secara jasmani saja. Lebih daripada itu, mereka mau ada relasi yang bersifat rohani. Itulah sebabnya Yesus itu biarpun adalah kakak mereka, tapi Yesus itu Tuhan. Yesus itu adalah juru selamat. Yesus itu Mesias. Maka di hadapan Tuhan Allah juru selamat Mesias, mereka biarpun adik-adik hanyalah hamba-hamba. Saudara-saudara, dalam Biblical Illustrator New Testament, Yakobus saudara Tuhan menyebut dirinya sendiri pelayan atau hamba Tuhan. Hak-hak di dalam adalah yang terbaik dan paling terhormat, dan keluarga rohani harus lebih dipilih daripada keluarga daging atau jasmani. Saudara, karenanya jangan puas hanya punya hubungan secara jasmani dengan Yesus, dengan Allah. Kita mungkin tidak punya hubungan darah dengan Yesus, pasti tidak punya hubungan darah dengan Yesus, tapi kita bisa membangun relasi hanya bersifat jasmani dengan Yesus. Misalnya sudah dibaptis, sudah tabisidi, sudah ikut perjamuan dan lain sebagainya. Semua hanya relasi jasmani, tanpa saudara sungguh-sungguh beriman kepada Dia. Hubungan jasmani tidak mempunyai arti apa-apa.
Dua orang ini lebih suka mempunyai relasi rohani dengan Yesus daripada relasi jasmani. Yang ketiga, yang terakhir, pelajaran tentang kesetiaan kepada Yesus. Dua orang ini, Yudas dan Yakobus, melayani Kristus. Kita tidak tahu, tidak punya catatan terakhir apa yang terjadi dengan Yudas. Tapi dari Yakobus, tentang Yakobus, mungkin karena dia pemimpin gereja, maka ada catatan tentang dia. Dalam The New Bible Dictionary dikatakan Yakobus ini mati dirajam oleh imam besar Ananus. Dalam The International Standard Bible Encyclopedia mengatakan bahwa banyak orang yang merajam dia, tapi akhirnya dia tidak mati, tapi dia dilemparkan dari puncak bait Allah dan lalu dirajam lagi sampai mati. Tapi versi yang paling banyak dipercaya, saya kutipkan dari sumber berikut ini tentang akhir hidup dari Yakobus. Ketika sebuah krisis keagamaan terjadi dan kaum Farisi mendengar bahwa banyak orang yang tersesat mengikuti Yesus, Yakobuslah yang mereka datangi, yaitu Yakobus saudara Yesus dan uskup gereja. Dan untuk memohon dia dan memanggil orang kembali dari kesesatannya. Jadi dianggap ikut Yesus itu sesat. Mereka minta Yakobus untuk tarik kembali. Jadi mereka sepenuhnya menganggap dia sebagai bagian dari mereka. Pada hari perayaan, mereka menempatkan dia di depan bait suci, memohon dengan sangat kepadanya untuk memberitahu orang banyak tentang jalan keselamatan yang sesungguhnya. Karena banyak dari mereka yang telah tersesat mengikuti Yesus. Namun mereka seperti disambar petir ketika Yakobus memberi kesaksian tentang anak manusia sebagai Tuhan dan Kristus yang dinubuatkan para nabi. Namun segera setelah mereka percaya karena takjub, mereka bergegas kepadanya dan berteriak, celakalah, celakalah. Bahkan yang adil pun telah tertipu. Mereka melempar dia dari bait suci dan memukul kepalanya dengan tongkat sampai otaknya keluar. Ini versi yang paling banyak dipercaya soal Yakobus, adik Yesus ini. Saudara, yang manapun, yang pasti adalah bahwa salah satu adik Yesus, Yakobus ini, dia betul-betul setia. Bahkan dia menjadi seorang martir, mati syahid demi melayani bukan kakaknya, tapi Tuhannya, Yesus Kristus. Kita bisa belajar di sini tentang kesetiaan. Mungkin kita tidak perlu terlalu muluk mengatakan bahwa kita siap mati dan mati syahid demi Yesus. Tapi apakah kita cukup setia kepada Tuhan? Pendeta Francis Nawahoke dulu waktu saya kuliah pernah berkhotbah bahwa orang Kristen harus setia. Dan saya masih melekat di pikiran saya 3 poin khotbahnya. Orang Kristen mesti setia. Pertama, kita mesti setia kepada Kristus. Kedua, kita mesti setia kepada Injil. Ketiga, kita mesti setia kepada panggilan kita. Seberapa saudara setia dengan Tuhan? Di Skotlandia, di Edinburgh, ada satu kuburan yang banyak dikunjungi orang. Tapi kuburan itu bukan kuburan seorang pahlawan, bukan kuburan seorang terkenal, bukan kuburan orang yang berjasa untuk negara, bukan. Dia itu hanyalah kuburan seorang gembala. Tapi mengapa kok jadi terkenal? Karena gembala itu punya seekor anjing. Gembala itu lalu mati, dikubur di sana. Tapi anjingnya yang setia tiap hari tinggal di kuburan itu, jaga kuburan itu. Dan entah bagaimana di Edinburgh itu, setiap jam 1 siang itu ada tembakan ke udara. Nah, dan tiap kali jam 1 siang begitu bunyi dor, anjing ini lari tinggalkan kuburan. Dia pergi ke satu toko yang memang sudah siap roti dan air bagi dia. Dia lari ke toko itu, makan roti, minum air, lalu kembali lagi jaga kuburan itu.
Besok lagi, dor, lari lagi, makan, minum, kembali jaga kuburan. Dan dia menjaga kuburan tuannya bertahun-tahun duduk di situ. Sampai akhirnya anjing itu pun mati. Dan dikuburkan di samping tuannya. Saya kira kalau anjing saja bisa setia kepada tuannya, mengapa ada orang percaya yang tidak setia? Hari ini ada banyak orang tinggalkan imannya hanya karena beras 2 kilo, super mie 5 bungkus, hanya karena telur berapa butir, orang menyangkal Yesus. Di Soe sana, mana sana jauh lagi, kampung-kampung Amnuban sana, ada Arifin Timo, Abdullah Neno, Siti Neno Bais, Aisyah Talan, dan lain sebagainya. Mengapa orang begitu cepat berbalik? Jikalau anjing saja bisa setia kepada tuannya, mengapa manusia tidak bisa setia kepada tuannya? Belajar tentang kerendahan hati, hubungan yang rohani dengan Tuhan, dan setia kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa.